Ada yang disebut dengan studi fenomenologi, ada yang disebut dengan studi komparatif, ada yang disebut dengan studi skolastik. Tidak bisa kalian bantah saya. Bahkan saya mau dipolisikan, mana berani kalian? Kalian tarik laporan kalian. Kenapa? Karena semua yang saya bicara data. Semua yang saya bicara fakta. Tidak main-main saya bicara. Apa yang dikatakan Troy itu betul. Memang sudah disembunyikan berabad-abad. Ini yang kalian tidak paham. Makanya kalian belajar yang Kristen, kalian belajar itu aliran-aliran gereja. Itu awalnya kalian belajar. Belajar itu apa? Aliran anak Ibrani, apa aliran Arius, apa aliran Ebionik, apa aliran anak Baptis, apa aliran Mormon, Marcion, dan segala macam. Anda belajar itu supaya Anda paham. Cari titik temunya, teologianya seperti apa. Kenapa Roma mengapokrifakan begitu banyak Injil yang bersinggungan langsung dengan Yesus? Belajar supaya kalian paham. Kalian jangan hanya asal menyembah, sembah ini, sembah sama. Anda tidak tahu siapa yang kalian sembah. Sekali lagi saya ulang ya, Martin Luther tahun 1517 mendirikan Protestan keluar dari Katolik bermaksud baik, karena ingin mengembalikan Kristen yang awal yang sudah dikudeta oleh Katolik. Katolik itu baru di abad keempat, kawan, ya. Baru di abad keempat. Kristen awal itu kisah Rasul 11:26, dan Kristen awal kisah Rasul 11 ayat 26 tidak menyembah Maria, apalagi Maria Marguela. Tidak menempatkan posisi Maria itu di atas Yesus atau setara dengan Yesus. Kisah Rasul 11:26 yang didirikan Kristen didirikan karena dari ejekan itu masih menyembah Allah melalui perantaraan Yesus. Makanya kalau Anda baca sola scriptura, Anda baca baik-baik Martin Luther ya, sola-solanya. Yang pertama itu sola scriptura, yang kedua sola gratia, yang ketiga itu sola fide, yang keempat sola Christus, dan yang kelima sola solideo. Kalau Anda belajar ini 5 sola ini, Anda akan mengerti bahwa Martin Luther bermaksud baik. Martin Luther dalam sola Christus, apa Martin Luther katakan di situ ya? Martin Luther itu dasarnya dari Kisah Rasul 2 ayat yang ke-22, itu khotbah Petrus ya. Silakan dicek Kisah Rasul 2:22 ya. Menurut Martin Luther dalam solanya sola Kristus, 5 pilar dasar iman Kristen, Yesus itu hanya perantara. Silakan Kisah Rasul 2 ayat yang ke-22 ya. Itu dasar Martin Luther membuat sola yang disebut dengan sola Kristus. Jadi Anda pelajari semua itu, kawan. Jangan Anda Protestan, Anda tidak tahu apa itu 5 pilar dasar iman Protestan. Belajar baik ya. Yesus disebut Tuhan, bukan pencipta langit dan bumi. Yesus disebut Tuhan selaku Tuhan. Makanya pengakuan iman rasuli kalian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Tuhan berubah jadi Tuhan dalam bahasa Indonesia tidak ada masalah, karena Tuhan itu berasal dari kata Tuhan, bahasa Melayu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hanya makomnya saja yang perlu Anda bedakan. Mana Tuhan pencipta langit dan bumi, mana Tuhan penguasa. Jangan disamakan. Nah, kalau Bukaroli ini kan oneness ya. Kalau oneness memang dari Sabellius. Sabellius menyamakan Tuhan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan Tuhan penguasa, dia samakan. Tapi ajaran asli Martin Luther tidak menyamakan. Ajaran asli Protestan, Tuhan penguasa dengan Tuhan pencipta langit dan bumi berbeda. Berbeda. Makanya di Chalcedon, kalau Anda baca sejarah Kolose di Chalcedon, itu pecah di situ. Karena ada yang menganut paham Tertullianus, Sabellius, ada yang tidak. Pelajari semua itu, kawan. Yang jelas, apa yang dilakukan Martin Luther dan Protestan itu sudah benar. Bukan saya membela Protestan, tapi sejarah berkata seperti itu, bahwa Protestan berdiri untuk melepaskan diri dari penyembahan berhala. Tuh, sedikit dari saya, kawan. Silakan lanjut. Nah, ini kita kajian sejarah supaya kita paham ajaran Kristen itu sebenarnya seperti apa. Bukan saya membela Protestan, kawan-kawan ya, tapi ini sejarah yang berkata berikut data dan fakta. Silakan lanjut, kawan-kawan. Saya tutup kamera dulu. Iya, kalau boleh. Bentar. Silakan. Ya, Yohanes, siapa? Pak Jospen atau Bang Tutor yang baru datang? Bang Tutor? Ya, saya mau. Iya. Ya, Bang Tutor dulu. Selamat malam, Bang Tutor. Saya dulu. Ya, selamat malam. Ya, mau masuk sebelum ke Pak Jospen? Bisa juga, tapi saya dengar ini abang yang Yohanes 17 ini
mungkin sudah nggak sabar mau komentar atau gimana, Bang? Ya, dia Kristen juga, Pak Jospen. Ah, begitu ya. Juga Jadi siapa menolak yang duluan? Tritunggal dia. Ya silakan, Pak Jospen dulu ya. Gantian. silakan. Ya, di mute dulu Bang, biar tertib. Silakan Pak Jospen dulu. Saya tetap saya tetap ya satu. Tetapi Aduh, sinyalnya Pak Jospen. Sinyalnya perbaiki dulu lah, sinyalnya Pak Jospen. Pak Jospen, sinyalnya perbaiki dulu. tunggu diperbaiki yang lain lagi. Silakan, Pak. Iya, silakan sambil perbaiki sinyal, Pak Tutor. Kalau mau masuk, silakan. Oke. Setelah itu Abu Isa. Ya, oke, terima kasih. Sebenarnya saya mau membahas juga tentang kata Ratu Surga ya. Ada banyak sih yang saya ingin komentar dari abang yang barusan tadi bernarasi. Tapi saya Kristen Protestan ya, saya Kristen Protestan. Informasinya saya Kristen Protestan dan saya menerima ajaran Alkitabiah Tritunggal ya, gitu. Jadi yang disampaikan tentang Ratu Surga itu tidak berhubungan dengan kenyataan di surga ya, tentang Ratu Surga itu bukan, tetapi itu tentang sembahan orang-orang Mesopotamia ya, Asyur ya, yang di Tadi ada datanya, Bang, baca dulu lah. Jangan langsung asur. Abang baca dulu. Makanya- 17. Coba baca dulu, Bang. Gini, Baca Bang. baik-baik dulu ya. Itu orang Asur atau orang Yahudi. Coba baca baik-baik dulu, Bang. Jangan falasis, jangan menyampaikan sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan data. Baca dulu baik-baik. Yeremia 44:17. Baca dulu, Bang. Baca baik-baik dulu. Gini Bang, kalau abang mau, saya sudah baca. Kalau abang Baca mau, satu saya yang baca, Bang. Ya, Mau silakan, baca deh Roy ini baca, silakan. Roy baca, silakan. enggak, maksudnya saya buka Alkitab juga, saya baca. Kalau Saya abang bacakan tahu, atau saya yang bacakan, silakan Anda. silakanlah kalau abang ingin bacakan, silakan. Firman Tuhan, tetapi kami akan teruskan melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Surga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan. Kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasakan bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Itu kota-kota Yehuda itu apa, Bang? Saya mau nanya, Anda kota-kota Yehuda Yerusalem itu apa, Bang? Israel bukan itu? Ya, Jangan bilang Asur, Bang. Saya ngerti Ya sejarah ampun, bangsa-bangsa fitnah di mulu masa itu. Jangan bilang Asur, Bang. sekarang saya tanya ya, Aneh. yang Kenapa Tritunggal ini datanya salah semua ya? baik, saya tanya ya sekarang ya, saya tanya, abang tahu istilah Ratu Surga ini terdapat di dalam kitab-kitab yang di mana dalam Alkitab? Tadi sudah dibaca tuh ya, Iya. Yang saya baca itu Alkitab. Iya. Gini ya, kan kalaupun itu memang benar, jadi Alkitab ini kan terdiri dari banyak kitab ya. Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Ini Baru. sebenarnya tahu nanya nggak sih ini? Enggak, gini. Jadi informasi yang saya mau tanyakan, Ratu Surga ditulis terdapat dalam berapa kitab dalam Alkitab ya, supaya kita bisa melihat penekanannya ya. Karena begini, kata Allah, kata suatu kebenaran dalam Alkitab, jika itu kebenaran yang diharuskan, harus dilakukan, ada penekanannya terus, Bang. Apa yang mau Anda tekan? Yang saya tanya, istilah Ratu Surga ini dalam Alkitab diinformasikan di dalam berapa kitab? Ya, Coba saya tanya Tritunggal dulu. Yang menghakimi nanti Tuhan enggak. atau siapa? Ya, saya bisa Dalam jawab. penghakiman. Tetapi kita selesaikan dulu tentang Ratu Surga ya. Kita selesaikan. Penghakiman terakhir nanti yang menghakimi Tuhan atau iblis? Bang, maksud saya gini Bang, kan kita sementara mengangkat Ratu Surga ya. Nanti Anda kalau nggak selesai jawab itu kita pertanyaan kesana. saya.
nanti yang Selesai menghakimi kita ke sana, itu Bang. Tuhan atau Kita iblis? kembali lagi, putar-putar balik lagi cerita Yang nanti menjadi pembahasannya. penghakiman di hari penghakiman itu Tuhan atau iblis? Iya, kan tadi saya sampaikan. Ketika Yang kita jadi berdiskusi, penghakiman nanti, yang menghakimi di selesaikan satu-satu penghakiman pembahasan dulu. terakhir Oke, itu Bang. Tuhan atau iblis? Oke, saya jawab sederhana dulu ya, Bang. Habis itu kembali ya ke pembahasan kita. Yang menjadi memegang pengadilan Yesus Kristus berdasarkan Alkitab ya. Yang menjadi penghakim itu Tuhan atau iblis? Saya jawab ya dengan cermati ya. Yang memegang kendali terakhir dalam pengadilan yaitu Kristus Yesus ya. Pertanyaannya, dengar ya, yang menjadi penghakiman terakhir itu Tuhan atau iblis? Yang menjadi penghakiman gimana, Bang? Yang kan saya sampaikan bahwa Yesus Pada waktu nanti penghakiman yang menghakimi Ya. Tuhan atau iblis? kan semua akan menghadap pengadilan Allah. Yang menghakimi Tuhan atau iblis? Ya Tuhan. Oke, kita buka Lukas 11 ayat 31. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang-orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya ada yang lebih daripada Salomo. Siapa yang menghakimi di sini? Ratu ya. Oke, kita kembali aja ke situ Bang ya. Saya open cam dulu. Karena saya lihat ini bicara yang orang tidak pernah mengenyam sekolah teologi ya. Jadi begini kawan-kawan ya. Anda harus paham ya, kenapa Yeremia berkata begini. Anda harus tahu. Anda harus belajar sejarah Yeremia. Asal Anda tahu, dari sekian banyak nabi, ya, sekian banyak nabi yang tercatat dalam Perjanjian Lama atau tanah Yahudi dulunya, ya. Nabi Yeremia adalah nabi yang paling dihormati dan nabi dianggap nabi paling besar daripada sekian nabi. Dia setingkat dengan Abraham menurut sejarah orang Yahudi. Anda tahu, Nabi Yeremia itu adalah anak dari imam besar Hilkia. Hilkia, ya, ini adalah anak, ya, adalah turunan dari Abiatar. Anda tahu siapa itu? Anda pernah belajar sejarahnya? Anda pernah belajar? Nabi Yeremia itu berasal dari Anatot, kerajaan Yehuda. Nabi yang paling dihormati. Nabi yang menyebarkan ajarannya pada saat Raja Yosia memerintah kala itu 627 sebelum Masehi. Anda belajar sejarah enggak? Saya bilang Anda ini dibodohi oleh Imperium Roma. Teologi ini disembunyikan berabad-abad untuk membentuk sesembahan baru. Tadi saya sudah kasih kau judul-judul bukunya. Kau pernah baca enggak Babylon Mystery Legend? Pernah baca enggak Moral and Dogma? Pernah baca enggak Et Arbi Condita Libri? Pernah baca? Pernah baca buku karangan yang saya katakan tadi, Robert W. M. Price, The Search of the Historical Paul? Pernah baca? Anda bertanya dari kitab apa? Tidak usah banyak-banyak kitab, cukup satu kitab Yeremia. Ya, Yeremia itu adalah nabi besar dari keturunan Yehuda, kerajaan Yehuda. Bapak ibunya, kakek neneknya, semuanya itu imam-imam besar di Yehuda dalam bangsa Yahudi. Dia sudah berkata bahwa ada ratu surga, kamu bantah. Itu yang masalah. Tanpa belajar sejarah, tidak ngerti sejarah, Anda mau bantah. Itu yang masalah kawan. Sementara kalau saya bicara selalunya itu standar akademik. Semua saya menggunakan bukti-bukti primer. Tidak ada satupun saya bicara tidak menggunakan data. Baik data sejarah, bukti fisiknya ada. Yang sekarang profesor-profesor. Bukan S1, bukan S2, bukan S3, profesor. Yang sudah meneliti. Profesor itu, kalau Anda tahu apa belajar tentang metodologi dasar untuk mempelajari atau untuk meneliti sejarah, Anda akan paham bahwa profesor ini tidak ngarang sembarang. Mereka menulis buku itu kuat literasinya karena dikonsumsi dunia. Bahkan ada yang sampai meraih Nobel. Anda tahu Theodor Mommsen? Tahu Theodor Mommsen? Seorang peraih Nobel di bidang sastra. Beliau mengarang buku itu Romacide, Gecite,
The History of Rome. Itu menjadi salah satu daftar pustaka saya dalam riset saya. Ya. Anda baca itu dulu. Satu aja, nggak sebanyak-banyak, satu aja. Sekian banyak buku saya tampilkan berikut nama pengarangnya, nama profesornya. Baca, beli satu, baca. Jangan berdasarkan doktrin dogma, kawan. Saya tidak bicara doktrin dogma. Saya membela Protestan. Kenapa? Karena sejarahnya seperti itu. Dan kalian, ya karena kalian lahir dari rahim Katolik, narasi Martin Luther dipotong di masa itu, akhirnya ajaran itu sampai juga ke tangan Anda. Padahal Martin Luther sudah memotong itu di abad ke-16. Anda minimal Anda belajar dulu sejarah pendiri Protestan Martin Luther. Apa-apa yang dia protes dengan 95 tesisnya, dengan keadaan pada masa itu. Itu dulu yang kalian belajar. Begitu. Bang, saya maaf ya, saya langsung sanggah ya. Saya bukan Katolik, Bang. Saya Kristen Protestan ya. Saya bukan Katolik. Tadi Abang sampaikan Katolik. Saya bukan Katolik, Bang. Saya Kristen Protestan ya. Iya, saya paham. Saya bukan Katolik. Saya paham, Bang. Saya paham Anda Protestan. Makanya kalau Anda Protestan, Enggak. Tadi Anda sampaikan saya Katolik. Saya bukan Katolik. Saya luruskan ya. Saya Kristen Protestan ya. ya, makanya kalau Anda Kristen Protestan, Bang, belajar dulu sejarah pendirian Protestan dengan 5 pilar imannya. Minimal Anda tahu itu sola-sola. Tahu dari mana, bagaimana sampai Martin Luther menulis 5 solanya. Supaya apa iman Protestan. Begitu, Bang. Jangan serampang. Martin Luther itu dalam literasinya, Bang, kalau Abang pernah baca sejarah Martin Luther itu sangat mendukung teologi anak Ibrani. Tapi narasinya terpotong kenapa beliau meninggal. Lalu narasi ini karena kekuatan politik pada masa itu ya, di abad ke-16 Roma masih mendominasi dengan Spanyol. Narasi ini ditutup karena mereka ketakutan, Ulrich Zwingli ketakutan, Calvin ketakutan, Raja Henry ke-8 apalagi, walaupun dia Raja Inggris, tapi karena kekuatan Spanyol pada saat itu, kekuatan Katolik Roma dengan Spanyol masih kuat, Raja Henry pun takut. Dia juga takut. Itu yang perlu Anda pelajari. Ya, belajar politik kan begitu. Oke, jadi kalau yang saya harus pelajari, Abang bilang tentang sola, tentang penyampaian Martin Luther. Ya, karena kan itu minimal itu Anda bisa pelajari dulu. Ya, itu kan saya pelajari. Hanya Alkitab saja, hanya iman saja, hanya anugerah saja keselamatan, hanya Kristus saja perantara yang tunggal, dan kemuliaan hanya semua bagi Allah. Oke, itu ya ajaran sola. Oke, tunggu. Anda kan tahu sola Kristus toh, sola Kristus toh. Ya, sekarang saya kan perantara. Kan begitu ya, perantara atau Ya. sola Kristus. Sekarang saya mau nanya. Nah, menurut Martin Luther, Yesus itu perantara atau Bapa? Yesus Iya. Menurut sola Kristus. perantara. Ah, sudah, berarti selesai. Berarti Yesus perantara, bukan Bapa, kan bukan Allah. Seperti Yohanes, betul? Itu yang Abang belum pelajari dengan cermat ya. Kalau Abang pelajari dengan cermat sebagai perantara ini, Bang, ya. Kalau gitu Anda baca dulu dasarnya ya, dasarnya sola Kristus. Anda baca dulu Kisah Rasul 2 ayat yang ke-22. Silakan Anda baca dulu, Bang, baca dulu. Jangan dulu ya, baca dulu Kisah Rasul 2 ayat 22. Coba. Baca. Itu dasar dari sola Kristus. Silakan. Sebenarnya saya belum selesai tentang pembahasan Ratu Surga ini, Bang. Abang mau loncat ke situ, Bang. Jadi kan tadi Abang sampaikan bahwa begini, saya langsung saja kasih poinnya ya. Jadi berhubungan dengan Ratu Surga itu hanya tertulis dalam kitab Yeremia ya, di dalam 2 pasal ya, di pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-44. Hanya 2 pasal ini yang memberikan catatan tentang Ratu Surga. Kalau abang menyatakan bahwa Nabi Yeremia ini adalah nabi besar, sebenarnya dia tidaklah lebih besar dari Nabi Musa yang menulis kitab Taurat. Ya, dan Nabi Musa ini jauh. Tunggu. Nabi Musa ini Biarkan dulu Bang Gutu. ganti-gantian dong. Bang Gutu, biarkan dulu Bang Gutu. Biarkan dengan sama Kristennya dulu Bang Gutu. Ini yang yang menonjolkan Roh Kudus itu perempuan kan si ini. Siapa? Si Troy ini. Ya. Jadi saya dulu benar ya. Kan tadi saya diam-diam ya. Saya suka mendengar, tetapi saya kan juga harus diberikan kesempatan ya, memberikan pandangan ya. Jadi
Di dalam Alkitab tentang ratu surga ini saya sudah sampaikan tadi hanya 2. Dalam kitab Yeremia hanya 2 pasal pun menulis tentang ratu surga. Dalam pasal 7 dan pasal 44. Oke lah, Nabi Yeremia salah satu nabi yang terkenal dan benar, nabi Allah. Tetapi hanya menulis kitab yang lebih banyak dan lebih itu berpengaruh juga. Tetapi sebelum ada Nabi Yeremia, ada nabi besar juga, yaitu Nabi Musa. Yang Anda percaya Nabi Yeremia itu? Percaya enggak Nabi Yeremia? pernah, percaya. Berarti tulisannya tadi itu Anda percaya Iya. tidak? Yeremia Ya, 4:17. makanya saya sampaikan tadi, Abang, kalau Abang cermati, kata ratu surga ini hanya Bang ada. Goto, dia kan tadi udah jawab di pengadilan Tuhan. Iya. Kok masih angkat Oke. bicara ya? Oke, tahan dulu kawan-kawan ya. Ini saya jelaskan Anda baik-baik ya. Tahan ya 1 menit ya. Jadi dalam budaya Yahudi, sejarah bangsa Yahudi masa itu, Bang, ya, Musa itu, Bang, ya, tidak lebih dihargai daripada Yeremia. Kenapa? Karena Musa itu turunan Lewi. Ingat ya, Musa turunan Lewi. Yeremia langsung turunan Yehuda. Jadi pada masa itu ya, antara Musa dan Yeremia itu jauh-jauh lebih dihormati. Kenapa? Karena dia turunan Yehuda. Memang asli bangsa Yahudi dari kota Anatot. Beda Musa. Musa itu walaupun dia terima Taurat, tapi dia bukan dari bangsa Yahudi. Musa itu turunan Lewi. Itu Anda perlu pelajari. Belajar dulu sejarah bangsa Yahudi. Kitab Yeremia adalah salah satu kitab yang dimana orang-orang Yahudi ya percaya dan meyakini bahwa pada masa itu adalah nabi yang paling tersohor, terbesar di zamannya. Karena nabi ini yang membawa kabar ketika Raja Yosia memerintah. Itu perlu Anda pelajari. Musa turunan Lewi. Dari kacamata Yahudi, Yeremia jauh-jauh lebih dihormati karena dia asli turunan Yahudi. Itu yang perlu Anda pelajari, kawan. Oke, sekarang saya ya, kan tadi saya sudah dengar ya. Oke. Ya, silakan. Masuk Troy, kau yang tanggung jawab Troy. Iya, dan tadi saya sudah diam. Saya sudah mengalah banyak kepada Anda ya, mendengar ya. Oke, jadi Bang, suku Lewi ini adalah satu suku dari bangsa Israel. Ya, Yahudi itu adalah bagian dari bangsa Israel. Jadi suku Lewi ini dipilih Allah untuk menjadi wakilnya sebagai perantara, ya, dalam bagi ke-11 suku Israel yang lain, bagi 11 suku Israel umat Allah yang lain ya. Suku Lewi inilah yang dipilih Allah untuk melayani Allah dalam Alkitab ya. Sehingga mereka tidak dipercayakan untuk bekerja lain, berbisnis ya. Karena mereka dipercayakan untuk melayani rumah Allah, melayani Ka'bah. Jadi kalau Abang mau berbicara mengenai tentang kebenaran-kebenaran tentang pelayan-pelayan kepada Allah, suku Lewi inilah yang dipilih Allah untuk melayani Allah, menjadi perantara ya. Jadi gitu. Jadi Musa ini dipercayakan dalam Alkitab, dalam kitab pertama dari kitab Kejadian sampai Ulangan, kitab Taurat, kebenaran-kebenaran yang Allah sampaikan kepada umat-umat melalui perantaran Nabi Musa. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin mempelajari tentang ajaran kitab Taurat, inilah kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. 5 kitab ini. Kalau gitu Ya. sebelum saya tutup ya, saya mau nanya, menurut Bible Anda, keselamatan itu datang dari bangsa Lewi atau dari bangsa Yahudi? Bukan keselamatan, Mesias Bang. Iya, keselamatan itu menurut data dalam Bible Anda ya, itu datang dari bangsa Lewi atau datang dari bangsa Yahudi? Mesias dari bangsa Yehuda, keturunan Yehuda ya. Iya. Anak Allah. Justru itu yang saya katakan sama Anda. Saya beritahukan, saya menyampaikan kepada Anda Jadi bahwa Yesus Kristus dia semua dibuatkan. nabi-nabi dari keturunan Yahudi atau Yehuda itu jauh-jauh lebih dihormati karena menurut Yahudi ya keselamatan datang dari bangsa mereka, bukan bangsa Lewi, Bang. Nah, itu kan pandangan Anda ya. Bukan Itu pandangan ini Bible Anda yang berkata. Atau saya mau kasih ayatnya. Para Anda ini enggak belajar baik. Maksudnya data baik Anda kalian. maksudnya apa?
kalau Anda menyatakan menurut bahwa Bible Anda, ya, sekarang ya. saya tanya, menurut Bible Anda, keselamatan itu menurut Yesus datang dari bangsa Lewi atau datang dari Yahudi? Bukan dari dua-duanya. Keselamatan itu dari keturunan Daud. Wah, luar biasa ya. Tidak baca Memang Anda. Mesias dari keturunan Sudah, Daud. lanjut, Bang Troy, Keturunan Daud. lanjut. Yeremia Tidak itu baca bukan Bible. keturunan Daud, bos. Memang dia Gimana? tidak baca Bible. Enggak gini. Yesus kan keturunan Daud, anak Daud. Benar juga. Yang artinya Mesias Itu ini kok. Yahudi. Kita berbicara mengenai Daud itu Mesias. Yahudi. Aduh, Daud itu Yahudi, Bang. Daud itu dari dari bangsa Yahudi, turunan Yahudi, Yehuda. Yeremia Makanya itu disebut dengan bukan Yehuda. keturunan Daud. Iya, betul dia keturunan Yehuda, tapi bukan keturunan Daud, Bang. Itu. Aduh. Wah, lebih bingung Anda lagi baca kalau Anda dulu. sampaikan Anda baca dulu. Yesus Coba. bukan keturunan Daud. Nah, parah Anda ngerti Alkitab, saya lihat. Memang basic Anda bukan sekolah teologi. Jadi itu yang kalian tidak falasis ya. Coba Anda baca dulu Yohanes 4 ayat 22. Coba baca dulu, Bang. Aduh, ini Anda. Dari tadi saya pakai judul buku, data primer ya. Data internal, data eksternal, masih belum paham-paham juga. Silakan Anda baca dulu itu. Baca dulu, Bang. Silakan baca dulu. Silakan, Bang. Dibaca dulu, Bang. Parah Anda Anda baca baik Anda punya Bible ya. Saya bingung. Anda berbicara dengan saya tuh yang abang tadi, soalnya abang tadi masuk langsung buat bingung. Anda silakan Anda dulu baca Yohanes 4 ayat 22. Di situ keselamatan datang dari bangsa Yahudi atau datang dari bangsa Lewi? Silakan. Dibaca dulu, Bang. Baca dulu, Ya, Bang. Buka Bible. itu kan berhubungan dengan Mesias. Karena dari Ya, buka keturunan Yahudi. Bible-nya dulu, Bang. Buka Bible-nya, baca baik-baik Yohanes 4 ayat 22. Buka, Bang. Abang kan percaya Bible ya. Bible ini firman Tuhan, Bang. Ya, Alkitab ini firman Tuhan. Dibaca dulu, Bang. Silakan. Yohanes 4 ayat 22. Silakan dibaca, Bang. Baca dulu, Bang. Kalau Anda sudah dapat, silakan baca. Saya nanti akan koreksi kalau misalnya salah atau benar. Anda ini Nah, Anda kan yang tunjukkan dalil ya. Oke, kalau gitu saya baca ya, dengar baik-baik ya. Ya. Dengar baik-baik ya. Yohanes 4 ayat yang ke-22 ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal ya. Kami Aduh, di mute dulu yang di bawah ini. Saya ulang ya. Di mute dulu yang di bawah host ini. Siapa yang baru naik, di mute dulu ya. Yohanes 4 ayat yang kedua ya. Ingat, dengar firman Tuhan baik-baik ya. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus sudah berkata keselamatan datang dari bangsa Lewi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Daud itu turunan Yahudi. Daud itu singa Yehuda. Ya, kan tadi saya sampaikan itu ya. Kalau bagi saya itu, tapi tadi ada yang satu ikut campur, katanya bukan. Jadi kalau saya bilang benar dari Yehuda ya. Nah, sekarang kalau Tapi keselamatan, tunggu Bang. Sekarang kalau keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Anda percaya enggak Yeremia? Percaya enggak Nabi Yeremia? Saya kan bilang percaya, Bang. Saya kan bukan bilang nggak percaya, saya percaya ya. Percaya. Yeremia kan turunan Yahudi. Beliau Ya. turunan Imam Hilkiah, orang Yahudi. Nah, berarti apa yang dikatakan di Yeremia 44:17 tentang Ratu Surga itu betul, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sementara Yeremia itu orang dari bangsa Yahudi. Saya paham-paham dari tadi saya bernarasi. Gimana sih? Silakan lanjut, Troy lanjut, silakan. Troy mana, Troy? Turun. Masih belum paham, Bang. Ini saya pakai data dari tadi loh. Data semua dari tadi nih. Baik dalam Bible Anda, baik buku-buku. Gini, Anda yang saya mau sampaikan bahwa gini ya, Bang. Kan tadi kita memang ini berurusan dengan Ratu Surga ya. Kan tadi Anda memaksa tentang hal itu. Makanya saya sampaikan begini tadi. Data ini data. Iya. Begini, Bang, kalau dalam Alkitab, kalau Abang hanya mengambil data-data tetapi Abang tidak memahami dengan cermat, Abang bisa tersesat. Banyak data-data yang membingungkan kalau Abang yang mengambil tidak satu-satu. paham. Saya tidak mengurangkan dan menambahkan. Ya. Makanya dalam Alkitab juga, Bang. Keselamatan, Bang.
dengar baik ya. Keselamatan Ya, datang dari tadi bangsa Anda Yahudi. Keselamatan dari Anda framing terus dari tadi. Saya tidak Ya. pernah memframing Anda. Dari tadi Anda bilang saya tidak paham apa. Saya pakai data. Di sini keselamatan datang dari bangsa Yahudi kata Yesus. Yeremia itu orang Yahudi, bangsa Yahudi. Keselamatan datang daripadanya. Sekarang saya tanya, tunggu. Sekarang saya tanya. Tunggu, Bang. Saya tanya. Anda Saya percaya tanya. tidak ratu surga? Anda percaya Saya- tidak ratu surga? Iya, Anda percaya tidak ratu surga yang disampaikan Nabi Yeremia? Tunggu, saya sanggah sekarang. Sekarang Anda cari di mana tertulis Yeremia berasal dari suku bangsa Yahudi, suku Yahudi. Coba. Aduh, memang kau tidak belajar sejarah. Tadi saya sudah jelaskan. Ayah dari Nabi Yeremia itu Imam Hilkia, imam besar Yahudi di masa kerajaan di masa pimpinan Israel pada masa itu adalah Raja Yosia tahun 627. Anda mau nanya saya sejarah, aduh, parah Anda ini. Wah, Yeremia dari kota Anatot. Aduh, tunggu. Parah Anda, tunggu. Aduh, Anda ini. Sekarang saya mau nanya, Anda percaya enggak kata Nabi Yeremia ada ratu surga? Iya, itu kan tertulis. Tapi makanya tadi saya sampaikan. Aduh, inilah kau biar belajar sejarah, kau tidak belajar sejarah. Aduh. Nah, ini nih. Ya, saya open cam. Besarkan saya dulu, host. Besarkan saya dulu, host. Host, besarkan dulu. Saya buka kamera dulu. Besarkan dulu. Ini nih. Nah, ini nih. Besarkan dulu, host. Saya besarkan dulu. Saya baca datanya. Nah. Oke. Saya buka kamera dulu ya. Saya tunggu. Terus habis itu saya narasi ya. Kita akan uji ya. Kita uji sini ya. Nah, ini datanya ya. Nah, Oke. besar datanya ya. Ada datanya enggak? Tunggu. Habis itu saya ya. Tunggu narasi ya. Ini ya. Saya kasih narasi ya. Tunggu. Karena Anda enggak Ya, paham apa-apa ya. Ini datanya ya. Saya bacakan kok ya. Ini datanya ya, saya bacakannya. Ya. Ini datanya saya bacakan. Oke, sudah ya. Baca saja. Nah, baca Oke, saja. saya baca ya. Oke. Iya. Saya baca. Tunggu karena lihat jaringannya. Anda bilang dari Yehuda ya. Saya baca. Nanti saya katakan dari oke. Ismail. Ya. Tahan. Anda ini enggak ngerti apa-apa. Oke ya. Ini Anda bukan kelas saya tampaknya. Oke, saya baca ya. Ya. Yeremia ya. Diam Bang, saya baca. Yeremia adalah salah satu nabi besar dalam perjanjian lama di Alkitab yang berasal dari kota Anatot ya, kerajaan Yehuda ya. Dan berkarya sekitar abad ke-7 hingga abad ke-6 Masehi. Ya. Ia dikenal sebagai nabi yang menangis karena meratapi dosa bangsanya, bangsa Yahudi ya, karena dia dari kerajaan Yehuda. Dosa bangsanya dan kehancuran Yerusalem oleh Babel. Anda mau bantah lagi nih? Enggak. Itu kan Anda baca Google AI. Sekarang kita baca. Ini yang Anda tidak Tunggu. mengerti. Sekarang kita baca berdasarkan Alkitab. Tunggu, Bro. Ini Tunggu. Sekarang kita baca berdasarkan dalil Alkitab. Anda buka di dalam Yeremia pasal 1 ayat 1. Anda buka di dalam Yeremia pasal 1 ayat 1. Saya baca ya. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Nah, suku Benyamin atau suku Yehuda, Bang? Tanah Benyamin itu belum tentu dia, misalnya saya ini misalnya ya, saya ini bapak saya, ibu saya orang Toraja, tapi saya lahir di Batak. Apakah saya orang Batak? Bang, gini Bang. Kedua suku Israel itu, Bang. Anda ini tidak belajar sejarah eksternal. Nah, begini Bang, Anda hanya berdasarkan Google Imam AI, Bang. Yahudi, Bang. Imam Anda hanya Yahudi. belajar berdasarkan Google AI, Bang. Saya lihat Anda berdasarkan Google AI, Bang. Masalah. Bukan berdasarkan Alkitab, Bang. Anda tidak belajar data eksternal. Sekarang Bang. tanya Paulus. Oke. Nah, baik-baik. Tunggu. Dengar Bang. Tadi Anda bernarasi saya dengar diam. Sekarang dengar dong. Kita salinglah mendengarkan. Tadi saya banyak kali mengalah kepada Anda. Hanya sedikit saya bernarasi, Anda langsung memotong. Kita saling mendengarlah. Saya juga tidak memaksa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tidak Ya. Ya, jadi saya juga tidak memaksa Anda untuk mengikuti kemauan saya, enggak, tetapi saya hanya mempertanggungjawabkan juga kebenaran yang saya ketahui. Oke, kalau gitu poinnya begini saja. Poinnya begini. Anda percaya enggak Bible Anda? Anda percaya enggak perkataan Yeremia itu? Percaya tidak?
Ini jadi yang pertama saya mau luruskan dulu bahwa dalam Anda percaya dalam enggak ada ratu surga? Kata Nabi Yeremia kan ada ratu surga. Ini toh, Anda percaya enggak kata Nabi Yeremia ada ratu ratu surga itu dengan huruf kecil, Bang. Ratu surga hurufnya R-nya huruf kecil dan S-nya huruf kecil. Anda ini Sebentar saya ya, Anda ini ya melawan Bible Anda. Sudah jelas-jelas tertulis saya tidak menambahkan dan mengurangkan. Anda menambahkan dan mengurangkannya. Saya sudah kasih data Anda dari tadi. Gini Bang, kalau Abang mau mempelajari tentang Alkitab, Anda Bang, kena doktrin banyak dogma. sekali kata-kata teka-teki, banyak sekali kata-kata kiasan, dan banyak sekali kata-kata perumpamaan yang digunakan. Saya ulang lagi ya, Anda pikir ini Bang. Anda belajar Jangan gramatika. Bang. Saya ulang lagi ya, Wah, ini saya lihat Anda ini semuanya ditolak. Bible Anda tolak. Ini firman Tuhan Anda tolak. Ya. Nah, di sini sudah jelas Yeremia 44:17. Ini korban bakaran. Sepanjang sejarah bangsa Israel ya dalam Nabi Yeremia mengorbankan bakaran, itu mengorbankan kepada ratu surga, bukan kepada raja surga. Jelas ayatnya. Dan kalau mereka tidak mengorbankan korban bakaran kepada ratu surga, mereka akan kelaparan. Kita baca ulang ya ayat 18-nya, kita langsung ya ayat 18-nya supaya Anda pahamin. Aduh, Anda ini saya lihat tolak Anda punya. Ini nabi ini salahnya Anda tolak ya. Kita buka ulang ya. Kita baca ayat 18. Tadi kan 17 ya. Ini baca terus ya. Kita baca ya. Coba ini kita perhatikan. Ayat 18 ya. Di sini apa dikatakan ayat 18-nya ya. Tetapi sejak kami berhenti ya, karena pernah kejadian mereka berhenti, tetapi sejak kami berhenti membakar korban bakaran dan mempersembahkan korban curahan kepada ratu surga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Sejak mereka tidak mempersembahkan korban bakaran, mereka kalah dari Babilonia, Irak. Mereka dijajah di zaman Raja Yosia. Anda mau bilang ini apa lagi? Anda mau bilang apa lagi ini? Anda mau bantah? Saya tidak menambahkan dan mengurangkan. Sejarahnya berkata begitu. Oke, jadi Sekarang data Anda mana? Data Anda mana? Kalau ini bukan ratu surga, data Anda mana? Kalau ini kiasan, ini alegoris, ini apa kek? ya, jadi gini ya. Kalau Abang mau mempelajari tentang Alkitab, banyak kata-kata yang Abang akan bingung ya. Dalam Alkitab tentang kata-kata teka-teki dan kata-kata ya. Abang Contohnya dalam Daniel, tunggu. Abang, saya tanya, Abang pernah sekolah STT? Pernah Bang? Kalaupun saya menyampaikan tentang kebenaran Alkitab, Anda akan bingung sekali. Tidak pernah. Kalaupun Anda memanggil orang-orang sekolah STT, pernah nggak sekolah STT? Jadi saya belajar Alkitab ya. Iya, Anda pernah nggak sekolah STT? Pernah tidak sekolah STT? Dan kalaupun Anda mau menguji saya, Anda bisalah undang kenalan Anda yang sekolah-sekolah tinggi dalam Alkitab untuk berdiskusi dengan saya. Ya. Boleh sedikit. Ya, silakan. Jadi ini, tunggu. Gini Bang, dari tadi saya diam-diam banyak Bang. Hampir setengah jam saya banyak diam Bang. Jadi Silakan kalau mau ada yang disampaikan silakan. Saya nggak potong-potong. Anda menambahkan dan mengurangkan apa kata Bible, kata Nabi Yeremia pun Anda tidak percaya. Baru Anda bilang percaya, Anda terputar-putar. Sekarang saya tanya, ratu surga yang dimaksud Nabi Yeremia ini apa ini? Coba kau jelaskan sama saya, coba. Coba kau jelaskan pakai data. Coba ratu surga yang dimaksud dalam Biblemu ini, yang dikatakan oleh Nabi Yeremia ini, ratu surga ini siapa ini? Apa ini? Coba kau jelaskan sama saya, coba. Pakai data ya, baik data primer. Ya. Oke. Jadi gini ya. Master teologi atau master apa ini? Hotelnya ini, tutor ini. Jago baik. Apakah nanti saya sampaikan gelar saya baru Anda akan mendengar saya? Ya bukan begitu. Enggak, saya mau tanya, apakah saya menyampaikan gelar saya baru Anda mau Sudah mendengar kau sampaikan gelarmu. Nanti kita uji. Ya, itu Coba, apa tuh? gelarmu gelar apa coba? Apa gelarmu coba? Sebelum saya balik ke Makassar ini coba. Apa? Gelarmu coba. Gelarmu apa coba? Oke, jadi gini ya. Jadi dalam Yeremia, gini, itu enggak penting. Gelarmu dulu. Gelar katanya mau buka gelar kok malah ke Gelarmu apa Yeremia. coba? Kita uji ya. Kita uji dari sisi akademik coba. Gelarmu apa coba?
Anda mau belajar kebenaran kebenaran apa Alkitab? coba? Gelarmu apa? Udah Gelarmu dijawab. apa coba? Gelarnya Nah, apa? kalau untuk itu saya nggak mau dijawab. Kalau Anda mau mempelajari tentang Alkitab, saya bisa jawab. Katanya tadi mau. Sendiri yang ngomong, mau saya kasih tahu gelar saya gimana sih? Jadi gini ya, dalam Alkitab, kalaupun ratu surga itu benar-benar coba gelar apa dulu? adalah yang benar, yang harus disembah, Dulu saya mute Anda dulu. Kau kan bilang tadi, apa perlu saya kasih tahu gelar saya? Kau kasih tahu gelarmu coba. Gelarmu apa? Kita uji dari sisi akademik. Saya timpan uji dulu ini. Coba. jadi gini. Kalau Anda Gelarmu apa, coba? kenapa Anda bernarasi salah-salah? Tadi Anda sampaikan Gelarmu apa coba? Gelarmu apa dulu? Keturunan Kau kan bilang, Yuda, sampaikan sedangkan Alkitab gelarmu. tertulis keturunan Benyamin. Coba Dalam gelarmu Bilangan apa? Gelarmu dulu, gelarmu Begitu apa? ya. Ya, gelarmu Jadi apa? kita, dulu? enggak perlu, saya enggak akan jawab itu. Jadi Gelarmu gini, apa coba? Kalau bilang Anda- saja. Lo katanya Ada. kamu sendiri tadi yang mau ngomong, kok malah nggak mau jawab Pira? Iya. Kan Coba kamu gelarmu sendiri apa? tadi yang mau mengatakan. Dia sendiri tadi yang mau bilang tuh. Coba gelarmu apa coba? Nanti kita uji dari sisi akademik coba. Kabur kan? Kabur kau? Waduh. Kabur. Bilang aja bang, kalau udah punya gelar, nggak usah. Aduh. Saya ini tidak menambahkan dan mengurangkan, begini bunyi Bible. Bahkan tadi buku-buku ya, bayangkan dari buku kuno saya kasih Anda karya. Anda tahu Titus Livius Livy itu tahun berapa? Bukunya sampai sekarang tidak ada dicetak dalam bahasa Indonesia, bahasa Yunani. Judulnya itu FRB Condita Libri. Itu baru dibahas nanti strata 3 dalam sekolah STT. Anda gelar Itu tadi gelar Anda. mau bilang gelar bang, tapi takutnya itu gelarnya tiba-tiba didengar tetangganya yang di bawah, jadi malu nggak mau. Banyak yang di bawah itu tetangganya kabur jadi. Aduh. Atau jangan-jangan gelarnya gelar kabung nih bang Gato, gelar kabur. Troy turun, Troy turun tadi, mestinya jangan turun lah Troy. Jangan turun, kau lanjutkan saja. Karena ini orang ya, dia hanya belajar data di Bible yang baru dibuat abad keempat. Dia tidak belajar data-data primer, data eksternal dalam budaya Kristen. Dia tidak belajar sejarah Yahudi. Dia hanya mengikuti narasi yang dalam Bible. Sekolah teologi ya Bang, itu di tingkat strata 1 saja, itu pembahasannya sudah keluar. Tidak hanya berdasarkan Bible. Ada mata kuliahnya itu sejarah aliran gereja. Dan dalam mata kuliah itu ya, yang sekian tuh SKS-nya kan, totalnya sampai 135 SKS, itu ada dibahas data-data eksternal. Tidak hanya berdasarkan Bible. Itu strata 1, apalagi strata 2, strata 3. Itu lebih jauh lagi jangkauannya. Kalau kau cuma berbicara data dalam Bible, itu bukan standar akademik. Standar akademik itu tidak hanya menggunakan data dari Bible. Karena itu data dari budaya Kristen, klaim budaya Kristen. Bukan data-data primer, bukan dari data-data eksternal yang diuji melalui standar akademik. Kalau kau cuma bicara Bible, kau diketawai sama akademisi. Karena akademisi itu datanya bukan hanya berbasis pada satu narasi, tapi banyak narasi. Kau ngaku kalau gelar saya kau tahu, memang gelarmu apa? Nah, coba kalau memang ada gelarmu, kau sampaikan, nanti kita uji, betulkah kau tamatan di situ? Betulkah kau mengerti apa yang kau pelajari dulu waktu kau kuliah? Kan begitu. Kita sama-sama orang yang pernah kuliah, tentu tahu standar-standar ya. Sebagai seorang mahasiswa itu kita pasti tahu ya. Kita pasti tahu ya. Kan begitu. Cara, tidak usah kita jauh-jauh, cara berkomunikasi saja ya. Kalau memang Anda itu mantan mahasiswa, pasti akan ketahuan cara komunikasinya. Cara melakukan penelitian, cara melakukan menyampaikan atau mendeskripsikan sesuatu, itu semuanya standar akademik kalau memang kau pernah kuliah. Kan begitu. Ini kita sampaikan data dari Bang Goto. sampaikan data, bayangkan.
Bang Goto itu di sampingnya itu udah naik itu Bunda Caroline. Ya, saya sampai judul-judul bukunya bang, saya sampaikan judul-judul bukunya, bayangkan itu. Berapa biji tadi saya sampaikan judul buku itu. Berikut profesor-profesornya. Itu data eksternal Ya kalau Bang Goto memang kayak buku berjalan, hafal semua sama saya, salut saya. Luar biasa, tidak ada Kristen yang mampu gitu. Untuk apa? Saya sampai kadang bingung Bang Goto, ini kok dia hafal apa gimana Bang Goto itu? Data-data kenapa hafal bang. semua? Saya hafal karena saya pernah baca tuh, kecuali saya tidak pernah baca. Oh gitu. Ya. Saya tadi open cam kan, saya sampaikan data open cam loh judul buku. Atau saya ulang open Iya. cam, saya sebut ya. Itu tadi tuh katanya, oh baca apa tadi? Baca Google katanya kurang ajar. Baca Google. Iya. Nah, kalau gitu begini ya, saya oke. Kalau gitu begini, oke. Nah, dia bilang saya baca Google toh, kan dia bilang saya baca Google bang ya. Saya balik kamera dulu berarti. Iya. Nah, Begitu begini. Kau klik saja di Google, saya sebutkan kau satu buku ya. Judul bukunya contoh, buku karangan Mary Beats ya. Mary Beats itu judulnya History Ancient of Roma. Nah, coba kau baca dulu, kau cari beberapa, kau tanyakan kepada saya. Kau biar kau baca di Google saja, baik kalau kau hafal. Baik kalau kau hafal nih, saya kasih sebutkan kau judul buku ya. Judul buku dari sejarah Roma. Nah, dengar kau baik-baik ya. Dari sejarah Roma, 5 sejarah Roma paling top di dunia ya, dikarang oleh 5 profesor ya. Yang pertama, kalau kau bilang saya baca Google ya, baik kalau kau hafal nih, saya open cam ya. Yang pertama saya sebut tadi buku karangan sejarawan Inggris Mary Beats ya, judul bukunya itu ya A History Ancient of the Rome. Itu yang pertama, sudah satu ya. Yang kedua, kalau kau bilang saya baca Google, yang kedua ya, buku karya peraih Nobel ya, seorang peraih Nobel di bidang sastra, seorang sejarawan Jerman namanya Theodor Mommsen. Judul bukunya Roma Site Geschichte, History the Rome. Catat. Kau pikir saya baca Google? Saya ini pengajar dong. Toh, 2 ya. Yang ketiga, sudah 2 ya. Yang ketiga, buku karangan Ronald Seme. Judul bukunya mau tahu apa? The Roma Revolution. Sudah berapa? Sudah 3 toh? Kau bilang saya baca Google. Yang keempat, buku karangan seorang sejarawan yang sangat terkenal namanya Edward Gibbon. Pernah kau baca bukunya? Judul bukunya The History of the Decline and Fall of the Roma Empire. Pernah kau baca? Hanya profesor yang pernah baca buku ini. Paham kau? Sudah berapa? Sudah 4. Yang terakhir. Oh, sudah berapa? Sudah berapa? Sudah 4 toh? Kau bilang saya baca Google. Yang terakhir, yang kelima, buku karangan M. Jones, seorang sejarawan yang cukup terkenal. Dalam bukunya The Letter of Roma Empire. Saya terus terang, di Indonesia ini kalau Anda mau bahas sejarah Roma, cuman ada 3 orang yang bisa mungkin menandingi saya. Yang pertama itu ya luar biasa Bang Goto ya. Ya, yang pertama, kalau Anda mau bicara sejarah Roma dengan budaya Roma dengan saya, hanya 3 orang di Indonesia yang bisa. Yang pertama itu, saya sebutkan namanya ya. Yang pertama itu Afghani Swastama. Kau cari itu siapa Afghani Swastama. Hanya itu yang bisa. Kau cari itu. Yang kedua, Bambang Nursena. Itu kau cari orangnya. Hanya itu yang mampu menandingi saya bicara budaya dan sejarah Roma. Kalau yang lain tidak usah. Ya. Ya, izin Bang Goto, ini ada beberapa yang sudah masuk. Ada Bunda Karyana. Selamat malam Bunda Karyana. Ya, silakan. Ya, bukan tamu lagi. Selamat malam. Kenapa tadi kok rusak? Aduh, kenapa tadi? Siapa yang pelanggaran? Saya di framing. Iya, nggak tahu saya nggak monitor tadi. Tapi semalam, kapan ya? Saya lihat Bang Goto ada ngomong-ngomong sama Edis. Tapi nggak terlalu ini. Edis parah deh, kick saya, dia undang saya lewat DM. Ya, sekali saya naik di roomnya, dia bawa Yeremia 30. Ketika saya tanya mana data pembandingnya, oh dikasih turun saya.
Dia bilang ayo kita diskusi akademis kan begitu ceritanya. Kalau kita diskusi dari standar akademik, kita mesti punya tesis dan antitesis, ada data pembanding. Kan begitu. Kalau hanya asumsimu saja, itu tidak masuk standar akademik. Jeremy 30 berapa itu? Ya kau tanya lah Edis itu. Dia bawa. Yeremia 30 11 12 13. Coba kau baca aja ya. Bunda Karyana, boleh nggak tanya? Dikit aja. Boleh nggak? Perihal tentang Edis. Menurut Bunda, Edis seperti apa? Apa ya aku bilang? Dia lebih dominan ke Islam daripada ke Kristen. Lebih Islam dominan. maksudnya dia nyerangnya lebih ke Islam atau nyerangnya atau apanya ini Bunda? Ya sebenarnya dia fokus untuk apa? Fokus untuk memprotes agama Islam itu. Oh gitu. Ya tapi menurut Anda aneh nggak ketika Edis itu mengatakan dia punya Tuhan, Yesus punya Tuhan, ya penyaliban itu adalah karya iblis, ya itu gimana Bunda menurut Bunda? Sebagian ada yang benar, ya. Yang mana yang benar? Sebenarnya yang dikatakan Edis karya iblis tidak ada, dia bilang karya iblis. Karya iblis tidak ada. Karya iblis cuma menyesatkan saudara, nggak ada. Ada yang tahu karya iblis? Kalau penyaliban itu sebenarnya karya siapa sih Bunda Karyana? Nggak ada karya di situ. Itu sebenarnya Oke. apa ya saya bilang? Itu akibat dosa Adam dan Hawa. Pakai Nenek data ya, moyang pakai kita. data kan gitu. Kita Ya pakai maksudnya data. gini loh. Pakai data. Kalau nubuat itu kan ada yang bernubuat atau sumber nubuat itu kan Tuhan. Ketika dikatakan di dalam Zakaria, kemudian disadur oleh Yesus, ya, malam hari ini akan terguncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan bercerai-berai. Itu kan sebuah nubuat. Iya, nubuat yang akan Yang datang. sumber dari nubuat itu kan Tuhan. Tapi sebab akibat kan? Bukan diciptakan. Ya, betul. Makanya dari itu kan ada yang merancang. Siapa yang merancang itu? Kan Bapa. Karena di situ kalau merujuk kepada Zakaria yang ayatnya hai pedang dan seterusnya itu, yang menggunakan kata ganti aku itu adalah Bapa. Jadi ketika dimasukkan ke dalam perkataan ini, Yesus mengatakan malam hari ini akan terguncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Ketika aku disandarkan kepada Bapa, gembala disandarkan kepada Yesus, kawanan domba akan bercerai-berai disandarkan kepada murid-muridnya, maka mau tidak mau memang karya ini berasal dari Bapa. Jadi rancangan dari nubuat ini dari Bapa, karena aku akan membunuh gembala. Ya. Oke. Jadi gini saudaraku, bisa ku analogikan ya. Contoh, aku punya domba, ya kan? Ini ada saya kandang ini sekitar 1 hektar. 1 hektar saya di dalamnya ada domba. Lalu ibaratnya domba ini mengerti apa yang saya katakan, walaupun bahasa syarat ya. Jangan kamu makan yang di sini, jangan kena ini yang di sini. Nah, sekarang di antara domba yang ada 1000 domba di sini, saya beri hak memilih, ya kan, punya free will. Ketika domba itu memilih yang memakan tadi, melanggar yang aturan yang saya buat, saya ini ibaratnya Bapak nih, Bapak di sorga nih. Ada di antara ciptaan saya, bumi ini, yang melanggar yang saya buat aturan. Sebab akibatnya tahu nggak? Nah, untuk itu aku datang, kata Yesus. Diutus anaknya yang tunggal, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ikutilah dia, karena kesalahan ini, ya kan? Inilah contoh kepada domba-domba yang lain, sehingga domba yang lain, serem ya.
Ternyata di situ arus. Aku nggak mau lagi deket itu. Kira-kira gitu analoginya. Nah, ini contoh ke semesta alam. Semua penduduk yang diciptakan Tuhan, efek jerak dari akibat dosa Adam, sehingga anaknya yang tunggal dikaruniakannya kepada kita. Anaknya loh. Itu kira-kira. Jadi selalu kita bilang mustahil Tuhan itu, mustahil anak manusia jadi Tuhan. Dia penduduk sorga, habitatnya di sorga. Begitu saudara. Jangan bilang habitat pun itu Tuhan kok habitat Ya itu itulah, hewan, itu tak boleh. Ya maaf. Ya. Tinggalnya di surga, ya kan? Kita ini sampah Ya. dibanding mereka. Tak ada. Ibarat Bu kayak Karyana. songgok daging, debu. Bu Karyana, mana lebih besar surga daripada Tuhan? Ah, itu aja pertanyaannya terus. Saya nggak pernah ke sana soalnya. Ya kan bisa ditanyakan. Percaya kan ada surga, percaya ada Tuhan. Kira-kira menurut Ibu Karyana, mana Ada lebih di besar luar surga? penalaran manusia yang nggak bisa terjawab. Mana lebih besar Tuhan dari surga? Yang pasti lebih besar tempatnya lah dari Tuhan. Gimana? Oh, jadi lebih besar surga daripada Tuhan. Jadi Ya, ada yang melebihi kebesaran Tuhan ya. Maksudku pertanyaanmu itu, ya kan? Tidak di ranah saya menjawab itu. Semua nggak ada yang bisa menjawab itu. Bisa dijawab berdasarkan data yang ada. Tuhan Ibu Karyana itu di surga, bertempat tinggal di surga. Artinya surga bisa memuat Tuhan. Dan kalau mau diluruskan, artinya adalah lebih besar surga daripada Tuhanmu. Ada kok jawabannya sesuai data dan fakta Udah gitu. yang bisa dipikirkan aja lah. Jangan lari kemana-mana. Tadi kita Ya bahas tadi Iya, Bunda iya, Kirana kita lanjutkan ya. Tadi. Kalau itu adalah rencana dari Tuhan, dari Bapa, ya. Kenapa kemudian iblis membantu rencana itu? Iblis sangat berjasa di dalam peristiwa penyaliban. Bagaimana cara iblis berjasa? ini yang salah pemikiran. Oke? Ya bentar. Dia kan membisikkan Yudas ya untuk berkhianat sehingga terjadi dari penyaliban. Bahkan Yesus juga berkata kepada orang-orang Yahudi yang ingin menyalibnya. Apa yang dikatakan mereka? Siapa saja itu yang ingin membunuh Yesus, dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi ini ada dua kontradiksi yang sulit dipahami. Kalau itu memang karya Tuhan, seharusnya nggak boleh ada campur tangan Tuhan. Siapapun yang membunuh Yesus itu adalah pahlawan, bukan dikatakan bapaknya adalah iblis, kan gitu Bunda. Oke. Udah paham? Boleh aku jelaskan ya? Ya. Jadi kita harus Ya, paham silakan. dulu di awal seperti apa. Kenapa Herodes sampai membunuh semua anak-anak kecil untuk mendapatkan Yesus, ya kan, yang lahir. Itu suatu pertanyaan besar. Itu adalah rencana setan menggagalkan penyaliban. Paham nggak? Rencana setan Tapi menggagalkan berarti penyaliban Herodes Iblis dibisikkan itu oleh iblis. ya berarti iblis itu mau menggagalkan atau membantu penyaliban Bunda. Nah, ini yang nggak paham ini semua orang, bahkan Kristen nggak paham. Begini saudara. Kristen nggak paham ini. Ya, Lanjut Bunda, lanjut. Oke. Kristen aja nggak paham, apalagi Islam. Ya. Makanya tadi Edis kan bilang itu karya, nggak ada Edis bilang karya iblis. Rencana iblis katanya, ya kan? Jadi begini saudaraku, banyak yang tidak memahami konsep di awal seperti apa. Akibat dosa adalah maut, kan itu kan? Akibat Adam dan Hawa melakukan kesalahan, sementara Tuhan berkata, beranak cicitlah engkau penuhi sisi bumi ini. Satu hari kau makan, satu hari kamu mati. Loh, bagaimana mau mati? Udah dibilang beranak cicit. Beranak cicitlah di dalam dosa. Nah, itu menunjukkan keadilan Bapa di sorga sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Begitu. Nah, Gitu. siapa? Itulah pertanda bahwa
ya kan? Marilah kita ciptakan manusia segambar dan seturut dengan kita. Diciptakan dalam situasi kemuliaan, dalam situasi apakah Adam dan Hawa diciptakan di dalam dosa? Tidak, diciptakan di dalam kemuliaan. Tapi setelah mereka berdosa, mereka diusir